bertambahnya jumlah peak. Jadi ketika yang normal hanya 1 peak, dan untuk yang mengalami mutasi dia membentuk 3 peak. Namun kelemahan dari PCR ini, dia hanya bisa mendeteksi satu atau beberapa gen saja. Dan juga harus menggunakan jaringan kanker. Oleh karena itu, PCR kurang cocok jika digunakan untuk deteksi dini. Karena sampelnya harus dari jaringan tumor atau kanker. Kemudian yang kedua ada microarray. Prinsip kerja daripada microarray ini, dia ada semacam chip yang dimana situ ada ribuan oligonucleotides nanti akan berikatan dengan DNA kita. Nah, dia dapat mendeteksi ribuan SNP atau varian daripada perubahan DNA yang ada di tubuh kita, dan juga dia bisa diperoleh dari sampel darah maupun jaringan kanker. Sehingga microarray bisa digunakan juga untuk deteksi dini apakah tubuh kita membawa satu mutasi tertentu. Namun kelemahannya, dia hanya akan bisa membaca SNP yang ada pada chip tersebut. Di luar daripada perubahan-perubahan DNA yang ada di chip tersebut, tidak akan terdeteksi. Yang ketiga adalah next generation sequencing. Bisa dibilang ini merupakan yang paling overpower, di mana ini juga digunakan untuk whole genome project yang ada di negara-negara maju, di mana dia bisa menggunakan sampel jaringan ataupun darah, kemudian diisolasi dan dilakukan sequencing, nanti akan ada report, clinical reporting-nya, dan nanti akan disampaikan kepada pasiennya. Secara umum, dia juga bisa mendeteksi ribuan hingga ratusan ribu SNPs, dia bisa mendeteksi whole genome secara keseluruhan, kemudian juga ada whole exons-nya dapat dideteksi keseluruhan. Jadi jika dibandingkan dengan microarray, sequencing masih lebih tinggi kapasitasnya. Dan dia bisa diambil dari sampel darah atau jaringan kanker, sehingga dia bisa digunakan untuk deteksi dini kanker, dan begitu juga pencegahannya. Hasil berupa tampilan basah, dia akan dibaca berulang, yaitu ratusan kali, sehingga akan menghasilkan hasil yang lebih sensitif dan valid, dan juga dapat dipercaya. Berikut merupakan alur daripada tahapan untuk melakukan sequencing DNA. Yang pertama, DNA kita dilakukan semacam pemasangan adapter, kemudian akan diperbanyak, digandakan, diamplifikasi dan hibridisasi, kemudian akan dilakukan sequencing, pembacaan bahasa-bahasa, terakhir adalah tampilan hasil baca bahasa yang dibaca berulang. Berikut gambarannya. Pertama, ini DNA kita yang warna putih, bisa dilihat, kemudian ada ujung-ujungnya adapter. Pada saat sampel preparasi, itu ditambahkan agar nanti dia bisa menempel pada oligo yang ada di mesin PCR. Kemudian nanti tahapan kedua adalah amplifikasi, yaitu penggandaan jumlah kopi DNA-nya, seterusnya adalah hibridisasi. Dilanjutkan dengan sequencing, yaitu pembacaan bahasa seperti pada gambar, kemudian analisis DNA dengan penjajaran atau alignment. Berikut merupakan tampilan daripada pembacaan urutan DNA, dan berikut merupakan salah satu kasus hasil dari Jackson tahun 2018, di mana pada tampilan layar ini merupakan DNA yang dijajarkan dan dibaca ratusan kali. Dan berikut merupakan contoh tampilan hasilnya, bahwa di sini nanti kita akan mengetahui gennya apa dan bahasa apa yang berubah. Contohnya di sini adalah bahasa guanin menjadi sitosin, pada bahasa ke-2289, dan juga asam amino yang berubah adalah leucin menjadi fenol. Selain itu, ada juga bagian in silico prediction, di mana ada hasil prediksi secara bioinformatika yang sudah dilaporkan, yang akan dikombine, dan juga ada analisis untuk clinical trial-nya. Di sini pada contoh gen PALB2, merupakan gen yang terkait dengan breast cancer, namun masih anon ya, push itu adalah anon, masih belum selesai dipelajari. Apakah terkait dengan sangat patogen atau tidak. Nah, bagian sebelah kanan total pengulangan pembacaan itu menunjukkan dalamnya pengulangan pembacaan daripada satu gen tersebut. Jadi gen mutasi ini dibaca sebanyak 471 kali, sehingga hasilnya pun akan lebih dapat dipercaya dan lebih valid. Hasil akhir daripada laporan tersebut akan dianalisis berdasarkan scoring. Jadi setidaknya ada 5 level seperti yang pada
artikel sebelumnya tadi, dari yang sangat tidak beresiko atau resiko tidak bermakna hingga beresiko sangat tinggi. Nanti itu akan dikonsultasikan bersama para dokter atau ahli genetika. Secara umum, untuk melakukan pemilihan teknik untuk deteksi dini kanker dengan pemeriksaan DNA, ada dua yang sangat bisa digunakan, yaitu microarray dan juga sequencing. Berdasarkan daripada sensitivitasnya dan juga kemampuannya untuk bisa membacakan banyak sekali SNP, maka sequencing masih jauh lebih unggul. Nah, apa dampak dari pemeriksaan DNA? Bagi pasien sendiri, tentunya dia dapat memilih fasilitas kesehatan yang tepat, kemudian juga dapat melakukan pencegahan, sedangkan bagi keluarganya, karena antar pasien dengan keluarganya itu pasti memiliki kemiripan genetik, maka dapat melakukan pengecekan atau juga pengecekan deteksi dini kanker atau juga mulai aware terhadap kesehatannya. Dampak secara komunitas, jika ternyata mutasi tersebut juga berkaitan terkait faktor lingkungan, maka mungkin bisa sama-sama aware terhadap pola hidup atau gaya hidupnya. Kesimpulan pada materi kali ini adalah setiap individu itu memiliki perbedaan urutan bahasa pada DNA yang disebut sebagai variasi genetik. Variasi genetik ada yang diwariskan oleh orang tua dan ada yang terjadi secara spontan karena faktor lingkungan. Kanker dapat diwariskan melalui material genetik seperti DNA dari orang tua kepada anaknya. Deteksi dini untuk mengetahui profil resiko kanker dapat dilakukan dengan pemeriksaan DNA menggunakan microarray atau sequencing. Berikut merupakan take home message dari presentasi kali ini, bahwa tadi yang perlu kita ingat, kanker itu dapat diwariskan dari orang tua kepada anak, dan kanker itu tidak hanya disebabkan oleh mutasi gen, tapi juga bisa faktor eksternal, baik itu gaya hidup, usia, obat-obatan, maupun juga faktor lingkungan. Nah, deteksi dini kanker yang dapat diwariskan itu dapat dianalisis menggunakan sequencing atau microarray, sehingga nanti pasien dapat melakukan pencegahan lebih dini. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam atas presentasinya yang cukup jelas. Kita dapat belajar terkait dengan sequencing dan microarray sebagai deteksi DNA untuk pasien kanker. Untuk selanjutnya, kita bisa lanjut ke pemateri kedua. Pemateri kedua ini adalah Dr. Sonar S. Panigoro, spesialis bedah konsultan onkologi, Master Epidemiologi MARS. Dr. Sonar adalah Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta tahun 2010 sampai 2015, dan saat ini adalah Kepala Departemen Medik Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dr. Sonar mengemban pendidikannya bersubspesialisasi di bidang onkologi dan gelar Doktor S3 di FKUI serta Magister Administrasi Rumah Sakit serta Magister Epidemiologi di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Dr. Sonar akan membawakan suatu materi yang cukup menarik, yaitu terkait dengan deteksi dan penanganan terkini kanker payudara. Setelah tadi kita mengetahui tentang deteksi melalui DNA, saat ini kita fokus lebih ke kanker payudara. Dr. Sonar sudah bersama kita. Kepada Dr. Sonar, apakah sudah ada? Ada. Dr. Sonar? Ya, baik. Ya, ya. Baik, Baik, para peserta webinar sekalian, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kepada Dr. Sonar, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, siang hari ini saya diminta menjelaskan tentang kanker payudara, khususnya tentang deteksi dan penanganannya. Jadi, tadi saya kira pembicara sebelumnya lebih menjelaskan ke deteksi yang lebih canggih. Nah, kalau saya hanya bicara secara umum, mudah-mudahan bisa ditangkap oleh para peserta dan bermanfaat. Ini beberapa objektif yang diharapkan dari para peserta. Nah, jadi sebelum saya masuk ke masalah kanker payudara, saya ingin menggambarkan dulu mengenai perjalanan seseorang dari tadinya dia orang sehat, kemudian karena sesuatu hal,
dia berkembang menjadi kanker. Nah, di mana yang ada garis biru ini menyatakan